Selamat datang di X Podcast Eko Saputra Pociratu Podcast. Halo, beta Jeken Pemonda, lebih sering disapa JJ. Beta istrinya Fritz Tutuarima. Halo, beta Fritz Tutuarima. Beta biasa dipanggil Pis. Beta suami dari JJ. Jadi ini perdana X Podcast mendatangkan suami istri. Biasa di episode sebelumnya itu semua jomblo. Ya. Jadi ini perdana dan ini luar biasa. Selamat datang kakak JJ dan kakak Fritz. Dan oke, kita akan memulai dengan pertanyaan. Bagaimana perasaannya dari semenjak awal menikah sampai sekarang kepada kakak Fritz? Bagaimana perasaannya ke Fritz sampai sekarang? Tetap cinta, tetap sayang, tetap komitmen sejauh ini walaupun LDR. Apa lagi? Kan saya baru saja. Betul. Selesai pertanyaan, sudah itu saja cukup. Ini kan kamu perasaan. Iya, betul. Oke. Selanjutnya. Kalau kakak Fritz? Kalau beta sih dari awal sampai sekarang yang berubah ya. Pokoknya masih tetap sama. Sejauh berjalan ini mau bilang ada tantangan banyak, tapi itu tetap bisa lewati. Punya ada beberapa hal yang nanti mungkin Tom bahas di belakang tentang bagaimana ketemu punya cara itu ketemu bisa LDR sampai sekarang ini. Walaupun masih terbilang muda ya, 2 tahun. Mungkin itu. Bagaimana kakak dua punya cara untuk menjalani LDR itu sampai hubungan ini tetap terawat sampai sekarang? Pokoknya beta cerita sedikit ya tentang beberapa waktu sebelumnya. Sebelum beta bertemu dengan JJ ini, beta 4 tahun jomblo. Ya di situ beta melatih beta punya diri untuk memperbaiki diri. Karena prinsip beta untuk mendapatkan punya pasangan hidup yang terbaik, setidaknya kita harus berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi patokan beta itu dalam 4 tahun itu beta bisa bertahan jomblo, mendekatkan diri dengan ya Tuhan. Itu juga faktor utama yang bisa bikin tong kuat sampai saat ini. Kalau dari kakak JJ? Nah, kalau dari beta sih kurang lebih sama. Beta rasa lucu dari tadi, saya tahu kenapa. Nah, kalau lihat itu rasa lucu. Kalau beta kurang lebih sebenarnya sama dengan Fritz. Fritz ini kan orangnya tuh agak kayak kalem, pendiam, tenang. Kalau beta tuh kan orangnya agak sedikit isi begara begitu kalau orang umum bilang gitu. Jadi kayak kurang apa ya? Kurang tenang. Jadi kalau misalkan gugup tuh pas begini, isi begara begini. Nah, kalau beta sama Fritz punya masa sendiri tuh lama juga. Kalau beta juga pernah jomblo 10 tahun. Jadi maksudnya di saat seperti itu beta tuh kayak punya banyak cara untuk membahagiakan diri walaupun sendiri. Seperti itu selama 10 tahun menjomblo itu banyak hal sih yang tadi juga Fritz sudah jelaskan. Jadi kurang lebih katong punya banyak kesamaan di situ. Makanya katong kalau mau bilang bisa LDR bisa karena dulunya itu sebelum katong sama-sama itu katong sudah tahu cara bagaimana supaya katong tuh bahagia walaupun tanpa pasangan gitu. Makanya pas menikah katong gunakan tips yang sama, tapi mungkin untuk pernikahan bukan kalau dulu tuh kan karena sangat pasangan, tapi kalau sekarang ini beda konsep. Maksudnya katong walaupun LDR katong akan tetap bahagia seperti itu. Beta jelaskan bagaimana nih. Jadi gugup. Bagaimana perasaan pertama kali ketika kakak Fritz harus pergi untuk bekerja? Apa yang kakak JJ rasakan waktu itu? Aduh, kesian, itu tuh sedih. Maksudnya kayak jadi begini. Beta tuh dulu tuh waktu masih belum kenal cinta tuh kan kayak belum mengerti kenapa katong harus setia, kenapa katong harus komitmen. Tapi setelah menikah tuh kayak bener-bener itu tuh muncul kayak dia ini nih nanti pertama beta nih sampai tua nih kayak gitu. Terus kayak katong LDR, aduh kayak jauh begitu. Beta ini sempurna LDR seumur. Jadi pas
dapat suami malah harus LDR. Ini pertama kali LDR dan itu seumur hidup. Awal-awalnya sih beta tuh kayak sedih, rasa kehilangan, cuman beta tuh kayak suka menguatkan diri begitu, bahwasannya adalah dia pergi untuk bekerja. Kalau misal, jadi segala keputusan tuh ada di konsekuensi. Jadi kalau misalkan dia mau sama-sama, ya ada konsekuensi. Kalau dia kerja di luar juga tetap ada di konsekuensi begitu. Sama-sama ada uang ataukah LDR, tapi makanya cukup, penghasilannya cukup untuk membangun keluarga. Apalagi kan sudah berumah tangga, belum lagi harus punya planning, punya ini, punya itu, belum lagi kalau sudah punya anak dan lain sebagainya. Jadi kayak untuk diri sendiri tuh dikesampingkan, tidak diutamakan keluarga. Kalau untuk beta sih awal-awal tuh kayak kurang rasa gitu toh kan, tapi perjalanan 1 bulan, wah kayaknya kayak ada yang kurang, cuman belum paham nih maksudnya kurangnya ini apa nih. Pas berjalan berapa bulan, oh ternyata kurangnya ini kita punya sosok istri, makanya sosok fisiknya kayak macam ketemu dulu santai, biasanya kan sama istri kayak baring-baring cerita-cerita, biasanya kan istri di samping. Tapi kalau pas kembali kerja kan sendiri nih, paling kan pelariannya buat HP, main HP, nonton konten-konten di TikTok, YouTube kayak gitu aja. Biasa tuh komunikasi sering dalam 1 hari itu di saat LDR itu berapa kali? Lewat WhatsApp kan, lewat video call kan, apa? Jadi Jadi begini, sebenarnya buat banyak orang tuh LDR tuh komunikasi paling penting ya. Tapi untuk katong 2 bukan berarti yang penting. Jadi katong ngomong yang penting-penting aja. Yang penting-penting katong hilangkan. Kenapa? Karena katong sibuk membahagiakan diri sendiri saat LDR gitu. Kalau misalkan sering komunikasi, katong itu kayak rindu-rinduan, dan katong tuh sama kayak begitu. Kayak kemarin katong LDR 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun ya official. Itu malah katong bukan katong jarang ngomong yang berat-berat. Komunikasi paling yang penting-penting, dan jarang ngomong berat-berat tentang ini tentang itu jarang. Paling kayak yang lucu-lucu, kayak misalkan adik-adik di rumah ada bikin hal apa yang lucu, terus cerita ke dia lah, katong ketawa bersama kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan beta lagi sibuk, beta ngomong ke dia, beta lagi sibuk nih kayak gini, dan dia tuh mengerti kayak begitu, karena dia juga sadar, dia juga tahu bahwa beta sibuk itu juga supaya beta yang rasa kesepian. Jadi katong tuh saling sama-sama mengerti begitu, walaupun saling support. Dan memang katong kasih minus bukan kasih minus sih, memang jalannya begitu, kayak komunikasi kayak awalnya terlalu lancar. Awal-awal pertama itu komunikasi itu, wah itu kacau balau sekali itu. Komunikasinya kurang sekali itu awal-awal ya. Iya, kurang sekali. Kayak kita punya jam sibuk, dia punya jam santai. Waktu dia punya jam santai, kita punya jam sibuk. Jadi kadang yang baku makan, belum dapat waktu yang tepat untuk komunikasi. Gitu. Tapi kalau sekarang katong sudah, kalau dulu tuh pas dia sibuk, beta yang sibuk, jadi katong tuh kayak marah-marahan begitu, tuh kayak jangan ada waktu untuk beta kayak gitu-gitu. Tapi pas makin kesini kayak makin mengerti begitu. Intinya dalam yang penting katong sadar bahwa di dalam hubungan itu tidak ada orang ketiga. Yang lain sisa itu yang masalah tuh katong usahakan bagaimana caranya supaya bisa teratasi. Untuk komunikasi itu juga memang parah awal-awal itu parah sekali komunikasinya. Parah sekali. Masih sama-sama punya ego tuh. Iya. Ego masing-masing masih besar. Tapi kalau sekarang tuh sudah sama-sama mengerti, walaupun kita sibuk, dia sibuk. Tapi waktu dia bilang sibuk, sudah, oh iya sudah. Kalau misalkan beta bilang sibuk, dia iya siapa pak. Itu bisa sampai ke hari ini saya komunikasi, besok baru komunikasi, itu saya nggak apa-apa. Itu buat ketemu saya nggak apa-apa. Luar biasa. Itu luar biasa. Karena kan itu butuh level pengertian yang tinggi. Iya. Dan ketemu pasangan yang tepat juga untuk bisa saling mengerti. Iya betul. Nah itu butuh berapa lama sampai tahap pengertian itu ada? 1 tahun lebih ya. Bagaimana? Jadi pas mulai LDR kayaknya, pas mulai LDR. Jadi kan setelah menikah itu kamu sempat setelah menikah itu saya langsung LDR. Ada beberapa bulan itu ketemu tuh sama-sama. Dan waktu sama-sama itu hancur balau. Itu kayak kucing sama tikus itu. Jadi kan tadi kayak beta bilang, dia tuh orangnya kan kayak tenang, kalem, terus apa-apa detail. Sedangkan beta tuh orangnya ceroboh, kurang teratur dan lain sebagainya. Tapi beta tuh pengen cepat selesai. Kalau dia tuh lambat tapi selesai. Sedangkan beta tuh cepat
harus selesai cepat begitu. Nah itu yang sering terjadi waktu 1 tahun ketong sama-sama tuh ketong bakal ya terus cuma gara-gara itu sampai apa? Jangan lah. bahaya. Pokoknya jangan ya. Pokoknya intinya kayak gitu-gitulah. Pokoknya sampai. Tapi bagusnya adalah katong tuh kasih keluar katong posisi asli. Jadi katong kayak memang betul ya pas nikah memang pasti sisi aslinya keluar. Iya. Jadi sampai kayak merasa aduh dia ini bukan pasangan sudah kapan ini. Aduh kayaknya salah ini. Ini ada pemikiran gitu. Iya, Ada muncul. betul. Ya. Padahal waktu pertama kali pacaran, aduh ini sudah yang paling tepat. Aduh Wah, ini sudah. Ini indah sudah nih. Ini pokoknya ini yang terbaik sudah. Tapi setelah menikah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu menurut orang lain indah ini manis-manis kalau kota dosen. Setiap hari ya. Pokoknya itu mau di rumah, di Mau atas motor, di mana saja. di mana saja itu pasti. Jadi hal. Dan setiap hari, pokoknya hal-hal kecil saja kayak misalkan nih beta lagi ngomong serius kayak dia misalkan beta bilang begini, please kata makan mie, ini serius nih, terus dia jawab, kenapa makan mie? Kenapa sih makan itu? Kenapa makan mie? Kayak gitu. Nah tujuannya dia itu tuh ngelawak, tapi beta tuh nangkapnya serius. Beta bilang nih, beta serius ini, kata mie makan mie. Kenapa harus makan mie? Kenapa sih makan itu saja? Aku tuh makan ini. Jadi itu berulang-ulang sampai bisa 30 menit, 1 jam. Beta bosan dan akhirnya itu jadi masalah besar. Cuman karena hal-hal seperti itu. Cuman dengan adanya berantem itu 1 tahun ya, sampai benar-benar asli sekolah hampir ketemu capek sendiri. Dan ketemu punya keegoisan. Pernah sampai beta Apa? udah takut. Sampai pernah bakar baju. Pernah sampai pernah sumbang saja ke sini. Iya harusnya sumpah gitu. Sampai beta pernah buang cincin. Terus abis itu katanya cari sama-sama beta sedih lah karena itu berapa gram itu yang beta pikir uang. Terus dia simpan. Terus dia bilang begini, mungkin kucing sudah apa? Beta rencana kerjain dia tuh, karena sudah buang. Jadi kita bilang oh, kucing kayaknya semakan. Kalau orang ambil tuh. Astaga. Dia sampai mukanya sedih, tapi ya sudahlah. Pas sudah terlalu sedih, akhirnya kita kasih. Lucunya dia bilang begini, sudah nanti ambil pispun cincin, lalu ketemu ini akan lalu bikin 2 cincin. Beta gini, oh ya boleh juga sih. Bagi dua. Terus beta tuh kayak, tapi jangan ya, di beta otak tuh cuma uang. Akan berapa gram itu ya, lumayan itu kalau jual. Itu yang pertama kan masih kayak orang bilang, ya baru menikah, walaupun ketong menikah di umur yang menurut orang lain sudah dewasa. Tapi ya tetap juga beta rasa ya ampun memang menikah ini saya gampang gitu. Tapi yang asli itu keluar benar-benar sampai akhirnya katong tuh bisa saling mengerti. Jadi beta bisa tahu oh dia ini marah kayak gini dan dia juga tahu oh beta sambil bikin begini kayak gitu. Akhirnya makin kesini makin membaik. Makin saling mengerti itu. Makin saling mengerti. Kalau dulu tuh kalau aduh tuh bilangku agak cemburu tapi jangan bahaya. Coba punya bilang cemburu juga sayang sih. Bukan cemburu tapi kayak karena dia kan disiplin toh. Maksudnya disiplin. Kalau pemikiran mereka tuh segala sesuatu kan tertata nih. Jadi misalnya kayak macam pada acara ini, maksudnya tinggal bilang aja tuh acara gini, acaranya mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Ya ketemu tahu nih aktivitasnya nih. Tapi kalau tanpa ketemu tahu aktivitasnya apa, nyata juga berpikir lah. Jangan sampai ada aneh-aneh di luar gitu. Maksudnya karena mungkin dari didikan orang tua mungkin kayak gitu, keluar harus kasih tahu kemana, sampai jam berapa pulang. Didikannya agak keras, masih kecil. Jadi semuanya tuh disiplin kayak gitu. Ya. Sedangkan betanya orangnya bebas gitu. Jadi kayak kemana aja saya kasih tahu orang tua juga. Siapa bahkan mama juga tuh dulu tuh kayak percaya begitu. Jadi kayak beta bikin apa saja, Anto yakin bahwa beta tuh baik-baik saja di luar gitu. Jadi ya memang kembali lagi ke katong punya kebiasaan dulu ya. Jadi beta tuh kayak rasa risih, nih orang kenapa dia begini, kenapa tanya-tanya beta kayak malas gitu. Tuh, jadi pas dipertemukan, jadi itu tuh. Kayak gitu, itu juga sering-sering berantem. Sering-sering bakal aja gara-gara itu. Pokoknya awal ketemu bisa mengerti tuh karena begitu, karena sering berantem, karena sering bakal lagi. Jadi memang proses bakal itu yang membentuk untuk saling mengerti. Iya, karena begini. Pernah satu kali, jadi setiap kali ketemu bakalai, pokoknya bakalai itu bisa sampai bakalai abis itu tuh kayak selesainya tuh menangis berdua gitu, kayak sahabat gitu loh, kayak abis menangis. Nah ini juga begitu, betul juga begitu. Jadi tuh kayak
kasihan juga tuh pasangan begitu, dia juga pun demikian lagi. Jadi katong tuh kayak ada rasa kasihan sama pasangan begitu. Beta punya sikap gini sih yang bagus nih, beta bikin beta pasangan ini sedih, beta harus berubah. Jadi kayak kembali lagi ke katong pun asik cinta. Tuh merasa bahwa yang katong lakukan ini salah nih. Tuh harus sadar pasangan. Kayak gitu. Makanya kadang juga kalau macam tuh berpikir sekalipun katong yang salah, tapi pokoknya lihat kondisinya siapa yang lebih emosi nih. Jadi pasti kan mesti ada salah satu yang meredam. Jadi kalau satu jadi api, jangan dua jadi api kayak gitu. Betul. Dan satu harus bisa mengalah. Waktu kakak dia pernah sih merasa kayak beta mau minta maaf nih di kakak Pis. Masa beta kau buka? Dia kan laki-laki, harusnya kamu gimana sama gitu? Bagaimana? Harusnya dia ya. Beta nyanda sih, terkecuali kayak misalkan dia yang salah, beta yang mau minta maaf duluan gitu. Jadi kalau misalkan beta salah, karena menurut beta sudah, maksudnya beta yang takut untuk bikin begitu, beta yang ada pikiran-pikiran gini sih. Cuman kalau dia buat salah dia harus minta maaf gitu. Tapi kalau misalkan beta jelaskan Jojo. Ngana. Jadi maksudnya kalau JJ bikin salah, JJ yang mau minta maaf. Dia saya mau minta maaf, tapi dia lakukan dengan perbuatan, maksudnya. Iya, dia kurang suka. Lagi minta maaf. Saya bikin lagi. Cuman kadang-kadang tuh bilang biarpun saya minta maaf, nanti yang janji, maksudnya nanti kali berikut saya bikin lagi. Tapi kali berikut kadang ada bikin lagi kayak gitu. Kan belajar kok. Cuman kita orangnya tuh maksudnya kalau salah minta maaf. Karena mungkin karena dari kecil pakai prinsip tuh. Iya. Jadi salah minta maaf kayak gitu. Cuman JJ ini kan seng. Jadi kadang kita paksa dia minta maaf. Saya bukan paksa sih, maksudnya kalau dia minta maaf, beta boleh mau pas suara dia ini kayak gitu tuh. Karena itu kasih makin panjang tuh permasalahan. Iya, karena beta seng merasa harus minta maaf itu tuh. Dan pernah juga kayak dia kasih beta sesuatu, toh langsung beta seneng-seneng gitu toh. Ternyata dia tunggu kata terima kasih. Dia tunggu kata terima kasih. Orang beta nih kayak seng biasa bilang terima kasih, beta tuh cuma kayak happy begitu saja. Dan dia marah bisa 1 hari 2 hari, beta salah apa ya. Terima kasih. Terima kasih. Awalnya bisa tahu, terus beta bilang Pis kenapa Pis? Iya ini gimana? Pokoknya dia kasih kode bahwa beta tuh harus bilang terima kasih begitu. Beta tuh awal-awal tuh kayak kenapa mesti terima kasih? Sudah kalau mau kasih ikhlas kasih saja begitu. Saya perlu terima kasih sudah. Tapi makin kesini akhirnya katong tuh kayak belajar karakter. Nah dia ini setelah katong pelajari dia itu ada dia pembelajaran karakter begitu. Nah dia ini audio visual, beta tuh kinestesis. Nah kayak gitu kalau orang audio visual itu tuh don tuh kayak bukan butuh banget, don tuh kayak ya terima kasih tuh perlu, tolong itu perlu, kayak apalagi minta maaf itu perlu. Sedangkan orang kayak katong tuh kayak ya siapa apa yang penting kok berubah gitu. Oke. Sekarang nih hal apa yang kakak Pris punya yang paling kakak JJ rasa itu menjengkelkan dari kakak Pris punya pribadi yang paling menjengkelkan begitu? Yang dari dulu sampai sekarang atau kayak yang dulu? Ya, yang dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Apa? Entah. Ya kayak paling menjengkelkan kalau pun satu itu tuh. Kayaknya banyak apa? Bilang satu banyak. Beta nggak tahu di muka-muka mic. Siapa apa? Oh, siapa bang? Apa? Kau beta? Iya. Oh, pesan kau sih. Itu batere yang tadi beta kasih contoh tuh, kayak beta dari tanya dia serius mau makan mie sih. Terus kenapa harus makan mie? Dan itu banyak hal yang dia bikin, dan beta ini kayak malas, kayak cuman butuh bahas satu hal ini 1 jam, kayak 30 menit, beta tuh kayak cepet bosan, itu tuh kayak memancing beta emosi, gitu. Kalau habis apa yang paling menjengkelkan dari kakak Jadi? Aku jangan aja bukan. Apa? Aku itu takut. Dulunya sih bangunnya tuh wah itu kalah sama ayam masih menang dari dia. Ya betul. Bangun jam 10. Itu dia jawab tuh. Bangun dia jam berapa? Tapi sekarang dia bangun, maksudnya udah
cukup bagus lah, bangun berdoa dan toh saat teduh gitulah. Nah, kakak Jeje sama itu tanya, terinspirasi dari itu. Kakak Jeje itu hal apa saja yang berubah setelah menikah? Banyak sih, kayak merasa punya tanggung jawab. Maksudnya kayak sebelum punya anak nih harusnya banyak hal harus diperbaiki gitu. Cukuplah yang kemarin-kemarin itu cukup untuk diri sendiri. Kalau sekarang ini kan sudah menaungi keluarga, kayak sudah ada suami, terus nanti kedepannya ada anak gitu. Sebagai ibu katong harus jadi contoh yang baik untuk katong keluarga begitu. Itu sih yang bikin beta tuh kayak beta harus berubah begitu. Dulunya tuh beta bukan sentol masak sih, kurang lincah. Tapi akhirnya kayak mulai berbisnis, terus kayak mulai masak, akhirnya tuh kayak mulai bisa begitu, terus kayak mulai atur jam-jam pokoknya banyak hal yang beta atur, kayak beta bisa bikin apa beta atur kayak gitu-gitu supaya tertata, walaupun ya masih ada melenceng sedikit tapi paling tidak itu sudah diusahakan. Terus kayak beta ini kan sering setelah kejadian kemarin beta sering komunikasi dengan beta suami juga, kayak misalkan dia makan jam berapa kayak gitu-gitu. Nah itu tuh yang beta push dari beta diri. Kalau dulu kan sering berantem karena itu, tapi sekarang setelah komunikasi, oh yang dia butuhkan ini, yang dia butuhkan itu. Jadi ya yang kekurangan kemarin beta perbaiki. Terus beta mulai daripada berantem karena hal-hal yang penting, lebih baik beta berubah gitu. Karena beta juga pemalas berantem terus karena hal-hal kecil. Itu sih hal yang bikin beta berubah karena sudah menikah, mau jadi berkat untuk keluarga. Terus yang kedua, beta semua berantem dengan suami karena banyak hal yang harus diurus. Kenapa harus berantem gitu. Oke. Kakak Pris, kakak Jeje makanan apa yang paling kakak Pris suka? Yang enak, jujur lah. Apa ya? Bilang saja yang bagus kangkung hitam itu. Yang paling enak tuh. Iya paling enak bukan? Masa bukan? Oh yang paling hitam? Oh Masa iya. kartu sih. Itu dulu. Yang paling enak mungkin kayak masakan kayak ayam-ayam. Ayam-ayam. Punya kayak ayam kecap, habis itu ayam lalap. Bagi beta tuh enak. Itu yang paling suka sekarang tuh. Ya maksudnya bukan yang paling suka, maksudnya itu yang dia bisa masak yang enak. Nah kalau kakak Jeje itu paling suka, tipenya tuh suka surprising dari suami gitu. Beta kayaknya suka semua deh. Oh suka semua. Iya, malah kalau misalkan beta bilang ini kayak bahasa beta bukan suka surprise, tapi kayak hari-hari yang benar-benar spesial itu beta rasa itu perlu dibuat surprise. Nah, Pris ini bukan tipe orang begitu, bukan tipe orang romantis gitu loh. Jadi beta yang harus bilang ke dia, iya begini begitu harus kayak anniversary. Terus abis itu ulang tahun atau apa. Nah dia tuh yang biasa begitu. Terus dia bilang, dong yang biasa kayak begitu. Jadi kalau misalkan beli kue, ambil uang saya beli kue. Kira-kira apa harapan kakak Pris untuk kakak Jeje ke depan di dalam rumah tangga? Harapannya apa ya? Apa? Kita juga bingung sih, maksudnya tapi kita lebih berharap kayak maksudnya lebih dewasa atau habis itu juga maksudnya yang beta sampaikan ini untuk ketemu sih lebih tepatnya. Jadi lebih dewasa untuk dalam kayak mengelola waktu. Soalnya JJ ini dia kurang pintar mengelola waktu kayak gitu. Segala sesuatunya tuh yang dia lakukan itu terburu-buru. Jadi maksudnya beta sebenarnya akan kurang bagus begitu. Kadang kayak macam jadwalnya jam segini, jadinya akan molor kayak gitu, lewat dari time yang ketemu tentukan gitu. Yang beta pengen tuh dia lebih berubah dalam hal waktu gitu. Apalagi dalam dunia bisnis itu kan waktu tuh kan diperlukan ya untuk segala hal. Maksudnya dalam hal bisnis itu waktu tuh paling dipentingkan lah. Kalau untuk masalah rumah tangga, untuk sejauh ini sih kita sudah bersyukur yang dia punya sekarang. Nanti untuk ke depan kalau misalnya Tuhan sayang, Tuhan kasih dua anak, ya itu masalah berikut. Kita kan nggak tahu toh. Untuk yang sekarang yang belum ada anak nih, kayak gini sudah cukup lah menurut beta. Kalau kakak Jeje? Kalau beta punya harapan sama yang beta ngomong ini juga ke Fritz ini juga untuk beta lah begitu. Jadi kayak
untuk dalam hal berkomunikasi itu harus komunikasi dua arah, itu harus untuk hal-hal yang serius itu harus diseriusin, terus kayak untuk hal-hal yang bercanda baru maksudnya bisa memposisikan diri lah kapan harus bercanda, kapan harus serius, kayak begitu-begitu supaya terhindar dari konflik dan lain sebagainya. Terus itu mungkin kedepannya, tapi sejauh ini dia sudah menjadi suami yang baik sejauh ini ya. Kayak tadi dia juga bilang karena ini sekarang kita belum punya anak, toh jadi masih bisa punya waktu untuk memperbaiki diri. Sehingga nanti kalau punya anak pasti ada masalah-masalah baru lagi. Beda lagi tuh. Beda lagi. Jadi untuk sekarang ya, Kotong belajar benar-benar memperbaiki diri sebaik-baik mungkin. Yang minus-minus Kotong usahakan supaya lebih baik, yang kayak tadi tentang waktu memang betul-betul ini suka terlambat. Tong lebih upgrade, tong punya diri lagi. Iya, upgrade diri lebih baik lagi begitu. Itu saja. Satu kalimat dari Kakak Jeje untuk Kakak Pris. Terima kasih. Oh, sama-sama. Terima kasih karena di masa itu hanya Anda yang benar-benar menguatkan Acute. Beta maksudnya. Ih, cie. lucu. Kakak Pris. Kalau beta sih ya yang utama sih. Iya, beta kenapa? Kalau beta cuma beta bilang ya, Pis tetap sayang J. Punya apapun keadaan keton dua ya, ton dua jalani. Tetap ton dua andalkan Tuhan dalam ton dua punya hubungan. Karena tanpa Tuhan pasti keton dua sudah hancur terlebih dahulu dari dulu lah. Ya, cuman itu dan yang terakhir ya, I love you ya. I love you too. Asik. Oke teman-teman, terima kasih. Dan kembali ini terima kasih banyak untuk Kakak Jeje Lopez. Ini episode podcast yang luar biasa. Semoga apa yang telah dibagikan untuk ketemu semua itu bisa berguna. Dan di mana saya teman-teman berada, teman-teman yang baru mau married, teman-teman yang sebentar sudah married, dan teman-teman yang punya masalah pernikahan LDR atau apapun itu, biarlah apa yang dibagikan oleh Kakak Pris dan Kakak Jeje ini bisa berguna untuk semua pasangan yang ada di dunia ini. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya dan Amato. Oh, ini